Tema hari ini tuh, ada yang tahu nggak kalian di sini? Tema ibadah hari ini. Ada yang tahu nggak ya? Ada spoiler loh di grup. Betul. Keren. Nah, tapi gereja dan masyarakat tuh apa sih tujuannya kita buat dengerin firman Tuhan tentang ini apa sih? Tahu nggak? Tema kita pada ibadah hari ini mengajak kita agar kita menyadari bahwa kita sebagai gereja intinya diutus untuk peduli, berbagi, dan menginspirasi orang-orang di sekitar kita dengan memiliki gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus Sang Kepala Gereja. Wah, udah keren banget tuh pengertiannya. Untuk kita mau masuk dan biar kita cepat-cepat dengar firman Tuhan aja, mari kita bersama-sama menyanyikan dan untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Teman-teman dipersilakan untuk mengakukan dosa secara pribadi. Bapa, inilah doa pengakuan kami, ampunilah segala dosa yang kami perbuat. Berkati kami agar kami tidak mengulanginya kembali. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Pasti lemah lembut.
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Setelah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kita menerima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Kolose pasal 3 ayat 15 yang berbunyi demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita telah berdamai dengan Allah, marilah kita juga berdamai dan bersukacita dengan sesama kita, dengan memberikan salam damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam damai untuk kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Oke, teman-teman, sekarang sudah saatnya kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyiapkan waktu, hati, dan telinga kita untuk dapat kita dengarkan firman Tuhan. Maka marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Saatnya untuk kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Tuhan Yesus yang baik, yang kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kami. Betapa hati kami bersyukur kalau di hari yang Tuhan kuduskan ini, kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan teman-teman kami seiman, dan sebentar lagi bersekutu dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, menyiapkan hati kami, agar hati kami menjadi lahan yang baik untuk benih firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan iman kami. Secara khusus hamba yang menyampaikan firman Tuhan, dengan segala keterbatasan, Tuhan berkenan memperlengkapi untuk menjadi saluran berkat bagi remaja-remaja kekasih Tuhan di Komisi Remaja GKI Bintaro Utama. Dari awal pertengahan sampai selesai kiranya ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami menyambut berkat firman Tuhan dengan penuh sukacita. Setelah hari-hari yang kami lewati, kami disibukkan dengan berbagai aktivitas kami. Pada saat ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, meneguhkan, menguatkan, dan menghibur kami. Kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengasihi kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan ya. Seperti yang saya sampaikan, saya naikkan dalam doa tadi, kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, bahkan pergumulan kita di studi kita, ya, mengikuti ulangan semester, kemudian teman-teman yang kelas 9, kelas 12 mengikuti ujian, mengikuti proses untuk bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi, baik ke SMP, ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, dengan perasaan cemas barangkali dan berbagai hal ya. Tapi pagi hari ini kita boleh sama-sama bersukacita untuk merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita melalui firman Tuhan dan kehadiran teman-teman tentunya. Mari kita siapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan bersama. Mohon dibantu PPT-nya. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 47. Oke, di slide sudah disiapkan. Kita akan membaca secara berbalasan. Maaf ya, rupanya laptop saya ngehang sebentar. Baik, puji Tuhan. Saya akan membaca ayat yang ke-41, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 42 dan seterusnya secara berbalasan. Mari kita memberikan perhatian kita untuk bagian firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya,
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Puji Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini. Tadi liturgos juga teman-teman di remaja sudah sebutkan tema kita. Apa tema kita? Gereja dan masyarakat. PPT-nya belum bisa ya, Mas ya? Oke, siap. Ya, terima kasih. Apa yang menandai terbentuknya gereja pertama kali? Apa yang menandai terbentuknya gereja pertama kali? Apa yang menandai? Oke. Yang menandai terbentuknya gereja pertama kali adalah peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta menandai berdirinya gereja perdana atau juga bisa disebut sebagai gereja mula-mula. Kapan terjadi peristiwa Pentakosta? Iya, 50 hari setelah apa? Kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Ketika Tuhan Yesus wafat, 3 hari kemudian disebut hari? Betul, hari Paskah, ya, hari kebangkitan. Kemudian 40 hari kemudian sebut hari kenaikan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian 10 hari kemudian hari Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus yang menandai berdirinya gereja. Diawali 120 orang percaya yang berkumpul di Yerusalem. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 15. Kemudian teks Alkitab yang tadi kita baca. Umat Tuhan, jemaat perdana itu bertambah 3.000 orang percaya dan dibaptis setelah mendengar khotbah Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kira-kira apa ya yang menyebabkan jemaat perdana tadi terus bertambah? Tadi kalau kita baca teksnya tadi, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Nah, menurut pemahaman remaja atau remaja belajar menganalisa apa ya yang menyebabkan jemaat perdana itu terus bertambah. Kira-kira apa ya? Yuk, boleh sharingnya. Apa sih yang menyebabkan jemaat perdana ini terus bertambah? Kita juga mau belajar bagaimana jemaat perdana ini terus bertumbuh. Remaja GKI Bintama, mulai saya melayani di sini tahun 2000-an, itu kita mulai dengan di remaja itu 7 orang, 9 orang. Bahkan ketika pelayanan seperti ini, kami sangat terbatas. Ada yang bisa main gitar, tapi misalkan ada 5 pujian, yang 2 saya bisa Bu, tapi yang 3 enggak gitu. Enggak apa-apa, nanti kalau enggak bisa kita enggak pakai dulu gitu. Kita mulai dari seperti itu. Kalau kemarin sebelum pandemi remaja sudah 40, kalau pas tinggi itu bisa 60. Itu dimulai dari seperti itu. Tuhan yang menambahkan. Kira-kira apa yuk? Harus disebut nih ya, saya belum hafal semua ya karena kita bermasker dan
sempat 2 tahun kita nggak bertemu, sehingga yang lama sudah pindah ke pemuda atau ke umum. Nah, yang di sini yang baru. Minta partisipasinya ya. Siapa ya? Petra? Dapat Petra. Kenapa menurut Petra? Kenapa jemaat perdana ini terus bertambah? Karena apa? Karena? Ya pasti ya, karena Tuhan yang menambahkan. Itu jawaban Petra final ya. Ya, tapi kira-kira apa yang bisa dilihat dari kehidupan jemaat perdana ini sehingga bisa menarik masyarakat untuk kemudian beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kira-kira apa ya? Ayo spontanitas yang ada unek-uneknya disampaikan. Oh, menurut saya ini gitu. Ya. Tanah. Oke, kalau menurut Tanah itu analisanya karena melihat peristiwa hebat yang terjadi pada saat itu ya, pada peristiwa Pentakosta melalui para rasul itu ya, dan juga jemaat perdana yang baru 120 itu. Oke, teman-teman yang lain, boleh loh menganalisanya berbeda-beda, kan kita memiliki cara pandang yang berbeda. Tora? Apa yang menyebabkan masyarakat tadi kemudian tertarik untuk kemudian menjadi Kristen, sehingga jemaat terus bertambah? Bahkan tadi dicatat kira-kira 3.000 orang, itu banyak loh. Dan kita tahu waktu itu latar belakangnya ya, kekristenan itu tidak mudah gitu ya. Oke, jadi menurut Tora, Tora benar ya, Tanah Tora. Menurut analisa Tora itu karena mendengar khotbah itu ya, seperti yang dicatat oleh kitab suci. Tapi teman-teman ada yang menganalisa hal lain? Ya, silakan Erin. Karena? Oke, karena melihat gaya hidup murid-murid Tuhan pada saat itu yang ada dalam persekutuan. Oke, nanti kita sama-sama ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk belajar memahami firman Tuhan ya. Jadi selain yang disebutkan Tanah, Tora, Petra, Erin tadi ya, menyebutkan karena gaya hidup mereka. Kita lihat slide berikutnya. Ya, gaya hidup gereja perdana menarik perhatian orang lain di luar komunitas mereka. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, pasti semua tadi seperti yang disebutkan teman-teman itu karena Tuhan gitu ya Petra ya, karena Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan itu memakai umatnya. Ya. Nah ini contohnya adalah gaya hidup gereja perdana yang menarik perhatian orang lain di luar komunitas mereka. Barangkali 3.000 orang itu tidak yang mendengarkan khotbah Petrus saja, ya, barangkali. Tetapi karena mereka juga melihat bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula atau jemaat perdana. Coba diminta tolong dibacakan ayat 47. Ada yang bisa bantu? 47 silahkan. Silahkan, udah dapat Gaby? Ayat 47. Aiko, silahkan Aiko berdiri dan bacakan supaya teman-teman bisa dengar. Siap, terima kasih ya. Coba kita pahami. Tadi dibaca oleh Aiko, sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang.
Jadi tidak hanya yang pada saat itu mendengarkan khotbah Petrus saja, ya. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berarti gaya hidup mereka yang kemudian dilihat oleh masyarakat pada saat itu. Gaya hidup seperti apa yang diperankan? Coba kita cek lagi ayat 42. Silakan. Ya, gaya hidup seperti apa yang diperankan? Itu ayat 42 yang sudah dibacakan tadi ya. Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka bertekun dari kata aslinya adalah proskartereo. Mengandung makna, jadi bertekun itu maknanya fokus, mengabdi, bertahan dalam waktu lama, memberi perhatian yang terus-menerus. Itu arti bertekun dari bahasa aslinya. Nah, bertekun dalam hal apa saja? Yuk kita bahas satu-satu. Bertekun dalam hal apa? Dalam pengajaran para rasul. Karena firman Tuhan merupakan dasar hidup orang percaya. Jadi jemaat mula-mula itu bertekun dalam pengajaran para rasul. Apakah itu juga diteladani oleh gereja kita pada masa kini? Iya. Kita sekarang ini juga sedang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Papa mama kita juga sedang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan di ibadah di bawah. Adik-adik kita sekolah minggu juga sedang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu merupakan dasar hidup kita, dasar hidup orang percaya. Remaja yang dikasihi Tuhan, barangkali ada yang punya pengalaman begini. Setiap hari, seperti tubuh kita yang selalu menikmati makanan untuk jasmani kita, maka jiwa kita pun juga selalu menikmati firman Tuhan. Ada nggak yang punya pengalaman bagaimana ketika hari itu belum bisa membaca firman Tuhan? Barangkali karena ada suatu kegiatan yang membuat kalian benar-benar nggak bisa baca firman Tuhan. Pagi-pagi sudah telat harus berangkat ke sekolah, sampai ke sekolah langsung jadwal pelajaran gitu ya. Kemudian pas jam istirahat juga sudah makan, atau kadang saya lihat di sekolah itu anak-anak sambil mengerjakan tugas sambil makan gitu loh. Saya lihat kepadatan yang seperti itu. Nah, ada nggak yang punya pengalaman sehingga nggak bisa membaca firman Tuhan? Gimana kira-kira perasaannya? Adakah? Saya punya pengalaman. Rasanya nggak bisa ya kalau nggak baca firman Tuhan. Pagi-pagi saya sudah terlambat dan saya harus cepat-cepat gitu. Saya pikir yang penting saya berangkat ke kantor, nanti di parkiran saya biasanya masih ada waktu, baru tenang dan saya bisa baca firman Tuhan itu di mobil gitu. Tapi rupanya jalan saya macet sehingga sampai kantor pun saya sudah langsung harus absen gitu loh, harus cepat-cepat keluar absen, kemudian sudah beraktivitas dengan teman-teman dan lanjut terus gitu. Saya merasa hari itu benar-benar saya ada yang kosong dan saya harus mengambil waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan dulu, baru beraktivitas. Karena firman Tuhan itu bagian yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Kalau sudah berdoa, sudah baca firman Tuhan, rasanya seperti saya yang sudah sarapan gitu ya, dan bisa beraktivitas itu dengan tenang gitu. Saya berharap juga firman Tuhan ini juga menjadi makanan rohani buat kita semua yang nggak bisa kalau kita nggak membaca, yang nggak bisa kalau saya nggak merenungkan firman Tuhan. Memang kita bisa memilih waktu yang cocok buat masing-masing kita ya. Tapi Bu Sartini sarankan kalau bisa pagi-pagi sebelum beraktivitas kita sudah menikmati firman Tuhan. Itu akan menolong kita sepanjang hari, kita mengendalikan kehidupan kita untuk kita fokus seperti apa yang Tuhan kehendaki dan ajarkan. Baru kalau udah Jumat, Sabtu, nah kita bisa belajar lebih lama tuh karena waktunya libur. Kita baca, gali Alkitab gitu, tidak sekedar membaca dan merenungkan.
tapi kita baca gali Alkitab. Ya, banyak panduan-panduan juga yang bisa menolong kita. Oke, yang kedua. Tadi yang pertama apa? Bertekun dalam pengajaran para rasul. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ini kita belajar dari gaya hidup gereja perdana. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Dalam persekutuan itu ada ibadah kepada Tuhan, ada aktivitas yang mengambil bagian atau partisipasi untuk kehidupan sesama, seperti dengan cara memberi sumbangan atau berbagi. Ya, jadi dalam persekutuan, selain kita bersekutu dengan Tuhan, kita juga bersekutu dengan teman-teman kita seiman. Nah, dalam persekutuan itu kita diharapkan juga terus bisa berbagi. Berbagi itu tidak selalu berupa materi. Banyak hal yang bisa kita bagi. Ketika teman-teman datang, kita menyapa. Yuk kita kembali kepada persekutuan sebelum pandemi. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin kita nggak bertemu sehingga mau menyapa rasanya berat, kemudian di persekutuan ini dari datang sampai pulang diem gitu ya. Bu Sartini pengennya nggak seperti itu ya, kita saling menyapa, karena itu kemudian akan berkembang menjadi persekutuan kita lebih baik, lebih solid lagi ya. Nah, ini teman-teman ada 6 remaja yang akan mengikuti summer camp di Magelang ya, kurang lebih 5 hari. Itu juga dalam upaya untuk bersekutu, untuk berbagi. Ya, nanti kita terakhir ingetin Bu Sartini kalau lupa, apa sih sebenarnya panggilan kita, sehingga kita harus bersekutu, harus berbagi gitu ya. Bertekun dalam persekutuan, kemudian bertekun juga dalam berbagi atau memecahkan roti. Roti itu merupakan makanan pokok orang Yahudi. Ya, ini latar belakang kekristenan yang dari sana ya. Ini memberikan pemahaman bahwa dengan berbagi itu juga melambangkan persekutuan. Kalau dalam perjamuan kudus, roti itu melambangkan persekutuan dengan Tuhan. Ya, kalau dalam perjamuan kudus itu kan ada pendeta biasanya memecah roti ya. Itu melambangkan tubuh Kristus yang dibagi kepada umat manusia, kepada kita orang percaya ya, dalam persekutuan. Tapi kalau dalam perjamuan kasih itu juga melambangkan persekutuan dengan sesama ya, melambangkan persekutuan dengan sesama. Di Komisi Remaja itu ada program apresiasi untuk teman-teman yang berulang tahun. Kami menyiapkan kue, itu juga merupakan perjamuan kasih bagi kita untuk saling berbagi. Ya, ini kira-kira yang gereja tetap berusaha untuk hidupi apa yang dulu dihidupi oleh gereja mula-mula. Ya. Tadi bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua apa tadi? Persekutuan, bertekun dalam persekutuan. Kemudian bertekun juga dalam memecahkan roti. Kemudian yang keempat adalah berdoa. Berdoa. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, doa itu memelihara kehidupan iman kita. Doa menjadi sarana untuk tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Senang ya kita jadi orang Kristen bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sumber hidup kita. Berkomunikasi dengan Tuhan, sumber hidup kita. Kapan? Kapan saja. Waktunya tidak dibatasi, harus jam sekian-sekian. Tapi kapan saja, sepanjang waktu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Ya, kita diingatkan, jangan karena bisa kapan saja, kemudian jadi kapan-kapan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman kita, saudara kita yang Muslim itu, mereka beribadah minimal 5 kali sehari. Ya, mulai dari subuh itu pagi gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang sudah diselamatkan, seharusnya kita memiliki ketekunan yang lebih. Ya. Ada barangkali saya pernah sharing di sini, ada rekan
saya, rekan guru yang tanya ke saya gini, Bu, kalau orang Kristen berdoa menghadap kemana gitu ya. Saya dalam hati berdoa, itu ya syukurnya menjadi orang Kristen, kita bisa berdoa di dalam hati kita yang barangkali secara fisik tidak menunjukkan kita sedang berdoa. Tapi saya sedang berdoa. Ya. Saya sedang berdoa supaya saya bisa memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya bilang gini, kami orang Kristen memahami bahwa Tuhan itu roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga kami bisa berdoa menghadap kemana saja, Pak, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan, beliau bilang, oh hanya begitu saja, oh gitu aja. Ya, tapi saya senang karena saya bisa memberitakan bahwa kita memiliki Tuhan yang roh, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak harus menghadap kemana dan kemana, tapi doa kita sampai kepada Tuhan. Nah ini juga untuk kita bisa saling menghargai, oh rupanya cara pandang teman saya begini, cara pandang saya begini gitu ya. Oh rekan-rekan kita yang cara berdoanya harus menghadap kemana, kita hargai karena itu caranya, itu pemahamannya gitu. Nah kalau kita bisa menghadap kemana saja, tentunya ketika kita berdoa juga dengan rasa hormat. Ya, jadi doa itu menjadi bagian yang sangat penting, sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan dikatakan doa adalah nafas. Pernah dengar? Doa adalah 1, 2, 3. Nafas? Iya, doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen sudah tidak berdoa, berarti sudah ya, jadi doa itu nafas kita. Kita harus senang dan rajin berdoa. Yang kelima, bertekun memuji Allah. Bertekun memuji Allah. Memuji Allah telah menjadi gaya hidup orang percaya pada gereja mula-mula. Hal ini karena mereka sudah mengalami pengalaman iman melalui pertobatan, belajar firman Tuhan sehingga semakin mengenal Tuhan. Ya, barangkali nanti kalau kita sudah bisa buka masker semua, kita akan melihat ekspresinya, bagaimana kesungguhan kita ketika kita memuji Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan rasanya kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita, itu enggak pernah habis. Bahkan setiap detik hidup kita, itu adalah anugerah Tuhan. Setiap detik hidup kita itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, itu meluap dari hati, rasa syukur. Kalau pada saat ini remaja-remaja boleh memilih ada di ruangan ini, itu juga bagian yang harus kita syukuri. Karena remaja-remaja sebenarnya bisa saja kok memilih untuk main sama teman kemana-kemana. Tapi teman-teman memilih ada di sini. Itu juga karena karya Roh Kudus yang menolong dan mendorong kita untuk memilih ada dalam persekutuan ini, untuk memilih memuji Tuhan. Teman-teman yang pelayanan udah harus mempersiapkan di hari sebelumnya, tadi datang lebih awal. Saya datang 8:30, teman-teman sudah hadir. Nah nanti pelayanan kita akan terus berkembang, sehingga jemaat remaja, jemaat yang melayani, semua melayani. Ya, nanti remaja akan, pengurus akan terus koordinir untuk teman-teman bergantian melayani, sehingga nanti semua melayani. Karena apa? Karena rasa sukacita, untuk mengungkapkan pujiannya kepada Tuhan. Oke, remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kita ingat sama-sama arti tekun tadi, kemudian bertekun dalam hal apa yang kemudian menjadi gaya hidup gereja mula-mula. Yuk kita sebutkan. Yang pertama, bertekun dalam apa? Bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan, memecahkan roti atau berbagi, kemudian berdoa, memuji Tuhan. Ya, kiranya apa yang sudah itu menjadi gaya hidup jemaat mula-mula,
Yuk kita teladani menjadi gaya hidup kita. Ya, kita teladani menjadi gaya hidup kita. Sekarang coba kita buat refleksi. Apa kita sudah bertekun dalam firman Tuhan? Kita sudah lakukan itu ya di gereja kita. Oke. Dalam persekutuan, ini persekutuan. Persekutuan itu koinonia. Persekutuan. Memecahkan roti sudah dilakukan oleh gereja kita, baik dalam perjamuan kudus maupun perjamuan kasih dalam pengertian berbagi dengan sesama. Berdoa pasti ya, memuji Tuhan pastilah, karena dalam persekutuan kita juga memuji Tuhan. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kita masuk di pengenaan atau aplikasi. Ini mungkin mengingat saja ya, saya lanjutkan pengenaan ini, makna nama gereja kita. Apa nama gereja kita? GKI. Kepanjangannya apa itu? Jangan sampai ada yang nggak tahu. Gereja Kristen Indonesia. Gereja Kristen Indonesia. Indonesia ini juga menunjukkan ya, bahwa kita ini ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di Indonesia itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan ada di Indonesia ini. Maka yang di awal saya tanyakan, nanti ingetin Bu Sartini ya gitu. Apa sih sebenarnya tugas panggilan kita? Sehingga menjadi penting untuk kita belajar tentang gereja dan masyarakat atau masyarakat dan gereja. Orang percaya dipanggil menjadi garam dan terang. Dipanggil menjadi garam dan terang di mana? Di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kehidupan orang Kristen itu tidak eksklusif, tetapi inklusif, terbuka bagi orang lain. Firman Tuhan mengingatkan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya apa? Ketika kita dipanggil untuk ada di tengah-tengah dunia, jangan lupa identitas Kristen kita. Ya, bukan identitas Kristen kita yang tergerus, tetapi sebaliknya. Identitas Kristen kita itu harus menjadi gaya hidup untuk orang lain menjadi tertarik dengan Kristus melalui kehidupan kita. Saya barangkali juga pernah cerita, saya pernah membaca artikel bahwa ada seorang Kristen yang menjadi dosen di negara komunis. Dia diterima, tapi dengan persyaratan tidak boleh menunjukkan simbol-simbol Kristen, tidak boleh menyebutkan bahwa dia orang Kristen gitu. Kira-kira yang seperti itu nggak boleh gitu. Tapi kemudian dosen ini menyanggupinya dan selama menjadi dosen dia tidak pernah melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan. Tetapi kemudian dalam rentang waktu yang panjang, beberapa mahasiswanya mengambil keputusan menjadi Kristen. Karena apa? Kira-kira? Dia nggak pernah loh, haleluya, puji Tuhan, misalnya seperti itu. Melalui apa? Melalui gaya hidupnya yang menunjukkan iman Kristen. Gaya hidup yang mana sih? Gaya hidup yang Tuhan ajarkan. Mengasihi, mengampuni, bekerja dengan baik, karena kerja itu pada hakikatnya ibadah, sehingga bekerja seperti untuk Tuhan, seperti teman-teman remaja juga yang belajar seperti untuk Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh. Kita di sekolah negeri pasti tidak mudah, tapi kita tetap bisa menjadi saksi Tuhan melalui apa? Melalui cara hidup kita. Oh, kalau ada PR, tanyalah sama teman-teman yang Kristen di sekolah, pasti kerjaannya beres. Nah, itu cara kita, itu gaya hidup kita. Kalau semua nyontek, ada satu anak Kristen yang nggak nyontek, karena itu gaya hidup jujurnya gitu, kira-kira seperti itu, ya Petra ya? Atau sama saja, nah itu kemudian menjadi refleksi buat kita, seharusnya nggak seperti itu harus menjadi gaya hidup kita, melakukan apa yang Tuhan ajarkan.
Ya, berikutnya saya akan mengakhiri dengan satu ilustrasi. Harapannya adalah menginspirasi kita semua bahwa kita ini dipanggil dari masyarakat, kemudian diutus lagi ke masyarakat, gitu. Karena itu adalah hakikat gereja. Gereja berasal dari bahasa Yunani apa? Gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia. Pendeta Sari sepertinya menyampaikan ya waktu yang lalu. Eklesia berasal dari kata eklesia. Ek itu keluar dan kaleo itu memanggil. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Kemudian kita diutus lagi ke dunia ini. Ya, teman-teman bisa lihat di slide. Itu aksi inspiratif yang dilakukan oleh puluhan pemuda gereja Katolik dari Ciamis dan Banjar. Mereka melakukan aksi bersih-bersih ruang isolasi terpusat COVID-19 di Asrama Haji Komplek Islamic Center, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tahun 2021. Berarti ini waktu itu masih pandemi ya. Nah, ini teman-teman pemuda ini kalau kita lihat pakai pakaian APD itu ya, pakaian khusus itu ya. Nah, ini contoh bahwa kita harus terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau teman-teman di sekolah yang sudah melakukan kurikulum merdeka, misalnya ada proyek diambil dari kearifan lokal masyarakat di sekitar, gitu. Kita diajak untuk gotong royong dengan masyarakat, gitu. Kita mengundang masyarakat di sekolah, siswa-siswi diajak keluar untuk tahu dan terjun dalam kehidupan masyarakat. Itu menolong kita, ya, untuk bergotong royong, untuk berkolaborasi. Ya, kiranya renungan singkat ini menginspirasi kita semua dan mengingatkan kepada kita semua untuk panggilan kita sebagai gereja dan masyarakat, ya, untuk menjadi garam dan terang melalui gaya hidup kita semua. Yuk kita bergaya hidup seperti yang Tuhan kehendaki, ya, sehingga ketika orang melihat dan bertemu kita bisa mengenali, oh ini siswa Kristen, gitu. Bukan hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif. Saya suka dulu kalau naik angkot gitu ya, saya suka bisa ngenalin loh di angkot itu orang Kristen atau bukan, gitu. Tapi mudah-mudahan jangan hal yang negatif ya, tapi hal yang positif. Terima kasih, Tuhan memberkati saat hening. Mari kita semua berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mengambil waktu untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kembali kami menaikkan doa permohonan dan syukur kami. Kami mengucap syukur untuk kondisi pandemi COVID yang sudah mulai berakhir. Sungguh ini merupakan kelegaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, bangsa Indonesia. Kami secara khusus, kami boleh Tuhan selamatkan dari kondisi pandemi. Ini merupakan anugerah yang mengingatkan kepada kami bahwa anugerah ini harus kita isi dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, supaya waktu umur panjang yang Tuhan karuniakan sungguh-sungguh boleh bermanfaat bagi kehidupan iman kami. Kami juga berdoa untuk konflik yang terjadi baik di negeri kami maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan jangan meninggalkan kami, tolonglah kami melalui kehidupan bersama yang boleh kami hidupi, sehingga kami ada dalam satu kehidupan yang saling mengampuni, saling menolong, saling mensupport satu dengan yang lain sebagai satu bangsa maupun sebagai umat yang ada di dunia ini, sehingga konflik boleh diberikan solusinya. Kita semua boleh mengingat bahwa kita semua adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan, maka kami boleh hidup saling menghargai. Kami juga berdoa secara khusus untuk orang tua kami yang sedang bekerja. Kami berdoa Tuhan berkati orang tua kami dalam pekerjaannya. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana untuk boleh bekerja dengan baik, bekerja seperti untuk Tuhan, sehingga boleh berprestasi, dan orang tua kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, juga sukacita. Secara khusus jadikan kami anak-anak di tengah keluarga yang membawa sukacita bagi papa mama, bagi keluarga kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman remaja maupun jemaat kami di GKI Bintaro Utama yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan juga menolong. Tuhan tolong melalui umat-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai satu persekutuan untuk boleh saling menolong, saling menguatkan. Secara khusus kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi anggota keluarga yang sedang sakit. Tuhan juga berikan keteguhan iman, Tuhan juga berikan kesehatan yang baik untuk bisa memberikan perawatan pada keluarga yang sedang sakit, dan meskipun tidak mudah, Tuhan juga berikan rasa syukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk boleh hidup saling melayani. Kami juga berdoa secara khusus untuk akademis remaja. Tentu kami sangat bersyukur, berglori karena kami semua boleh mengakhiri tugas belajar kami di tingkat fase kami masing-masing. Dan bahkan semuanya boleh naik ke tingkat berikutnya, boleh mendapatkan kesempatan untuk belajar di jenjang yang lebih tinggi, baik yang dari SMP ke SMA, yang dari SMA ke perguruan tinggi. Biarlah Tuhan menolong agar remaja-remaja ini tetap bersemangat, mengingat bahwa apa yang dilakukan sangat menentukan untuk prestasi dan masa depannya kelak, sehingga remaja-remaja boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Kami juga terus berdoa untuk Komisi Remaja GKI Bintaro Utama. Di pasca pandemi ini banyak hal-hal yang tidak mudah bagi kami, tetapi kami mau Tuhan terus bersama dengan kami. Tolonglah agar program-program yang kami lakukan memfasilitasi kami untuk terus mengembangkan diri, dan secara khusus tolonglah kami Komisi Remaja supaya kami boleh belajar dari gaya hidup gereja perdana. Kami boleh menghidupi dalam persekutuan kami di Komisi Remaja, dan gaya hidup remaja ini kiranya boleh menarik kehidupan orang lain untuk datang kepada Tuhan. Untuk teman-teman rindu juga pelayanan di Komisi Remaja. Kami juga berdoa untuk Jemaat GKI Bintaro Utama. Kami mengucap syukur kami ada dalam satu jemaat yang saling melengkapi, saling
mendukung, saling berkolaborasi dalam banyak hal. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan atau ada hal-hal yang tidak baik kami lakukan, kiranya Tuhan juga menolong agar persekutuan kami ini boleh terus kami kuatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa juga untuk badan-badan pelayanan di GKI Bintaro Utama, kiranya Tuhan juga terus menolong, memberi hikmat untuk melakukan hal-hal yang memperteguh iman kami dan menolong kami untuk terus bergaya hidup seperti yang diteladankan oleh jemaat mula-mula, sehingga orang tertarik dengan kehidupan jemaat Kristen dan mau rindu untuk datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk para penatua, pendeta jemaat, pendeta Sari, pendeta ABS. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan berikan sukacita karena boleh menjadi rekan sekerja Tuhan, melayani dengan penuh sukacita. Tuhan juga memberkati keluarga para penatua, para pendeta kami, supaya melalui keluarga juga terpancar kemuliaan Tuhan dan semuanya boleh melayani dengan penuh sukacita. Kami menaikkan doa kami ini dan mengakhiri dengan doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekarang mari kita memasuki pelayanan persembahan. Sebelum itu, firman Tuhan yang menjadi dasar pemberian persembahan kita pada hari ini diambil dari Amsal 11 ayat 25 yang berkata, "Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Oh terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
ajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan juga berkatilah tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini agar bisa memuliakan kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, demikian doa kami yang jauh dari kata sempurna ini ya Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang marilah kita kembali ke keseharian kita. Kita merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyikan Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat menanyakan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kita mengakhiri liturgi ibadah, kita akan masuk liturgi kehidupan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk.